Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Ahmad Gojali, kelas 3A dengan NPM 213111. Mau mempresentasikan hasil dari LTA saya yang berjudul pengaruh dari sistem informasi akuntansi penjualan terhadap efektivitas pengendalian piutang PT XYZ. Kemudian di bab 1 ada latar belakang, yaitu sistem informasi akuntansi memegang peran penting dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen berbasis komputer untuk sektor keuangan yang mengkoordinasikan sumber data untuk mengubah data keuangan perusahaan menjadi sebuah informasi keuangan. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan secara praktis. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan di penelitian itu yaitu apakah pengendalian inter berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian piutang, dan kedua, apakah sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian piutang. Terus ada tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian piutang, dan untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian piutang. Untuk kegunaan penelitian dari penulis peneliti ini sebagai sumber acuan dan informasi dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem informasi akuntansi. Dan terakhir ada kegunaan secara praktis, yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan penelitian selanjutnya, dan diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tentang sistem informasi akuntansi penjualan. Lalu untuk bab 2-nya di sini ada kajian teori. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan itu adalah sistem informasi yang mengatur serangkaian prosedur dan metode untuk menghasilkan, menganalisis, mendistribusikan, dan memperoleh informasi untuk mendukung pengambilan keputusan penjualan. Prosedur penjualan pada suatu perusahaan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Yang kedua ada pengertian sistem informasi akuntansi penjualan tunai, yaitu penjualan tunai diterapkan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli untuk membayar barang terlebih dahulu sebelum perusahaan mengirimkan barang kepada pembeli. Setelah perusahaan menerima uang, barang akan dicatat oleh perusahaan. Ini disesuaikan dengan prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan penjualan dihasilkan ketika barang dialihkan dari penjualan ke pembeli. Pada saat tersebut transaksi penjualan telah diselesaikan dan harga penjualan telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengertian sistem akuntansi penjualan secara kredit, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan kredit adalah sistem yang dirancang untuk mengenai transaksi yang terkait dengan penjualan secara kredit. Penjualan kredit adalah jika order dari pelanggan telah dipenuhi dan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Prosedur penjualan pada suatu perusahaan, baik penjualan tunai maupun kredit, dapat dikatakan baik apabila dalam melakukan transaksi dari awal hingga akhir tidak dilakukan oleh satu bagian saja, melainkan dilakukan oleh lebih dari satu bagian yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun fungsi yang terkait dalam penjualan kredit yaitu fungsi penjualan yang bertanggung jawab untuk menerima saat order dari pembeli. Yang kedua, fungsi kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoriasi pemberian kredit kepada pelanggan. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah teori kerangka penerapan yang terdiri dari konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan, terhadap variabel terkait, yaitu efektivitas pengendalian piutang. Terdapat hubungan yang saling
menunjang antara sistem informasi akuntansi penjualan dengan efektivitas pengendalian piutang. Dapat dikatakan kedua alat tersebut harus berjalan bersama-sama dalam suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang berlaku berisi sebagai metode dan prosedur harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian piutang. Dan yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, deskriptif, pendekatan yang menggunakan mengunci dalam variabel tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang penulis menggunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Untuk operasionalisasi variabelnya, operasionalisasi variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan realisasi atau penunjuk kepada kita tentang bagaimana untuk suatu variabel. Dan terakhir ada populasi dan sampel. Populasi merupakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang berada pada bagian akuntansi urusan konsolidasi dan bagian akuntansi urusan verifikasi. Karena penelitian ini, maka populasi dalam penelitian ini karyawan yang berada pada bagian akuntansi urusan konsolidasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengambil sampel pada perusahaan tersebut di bagian akuntansi urusan konsolidasi, bagian akuntansi urusan verifikasi, dan bagian komersial hubungan penjualan. Untuk menentukan sampel pada penelitiannya, peneliti menggunakan metode sampling dengan teknik sampling jenuh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sampling jenuh karena populasi berjumlah kurang dari 100 sehingga dijadikan sampel. Dengan demikian, peneliti tidak memberikan hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, penulis memilih sampel hanya pada bagian akuntansi urusan konsolidasi, bagian akuntansi verifikasi, dan bagian komersial sub penjualan. Mungkin segitu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.